Selamat siang semua. Ya, ya. Gimana kabarnya nih? Udah siang? Lemas. Siapa bagus nih? Oke. Hari ini kita mau belajar sejarah ya tentang peristiwa proklamasi. Nah, sebelum kita belajar, akan lebih baik kita memulainya dengan berdoa dulu. Doanya dipimpin sama Cecil ya. Baik Bu, semua siap berdoa saya dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu kita akan dulu. Oke, kita mulai absennya. Laras. Hadir Bu. Nikmatu Zaifa. Hadir Bu. Rizky Hidayatunisa. Izin. Tri Riani. Hadir Bu. Reni Dwi Astuti. Hadir Bu. Cecilia. Hadir Bu. Kaiwa Anessa. Hadir. Oke. Bu di sini aja Bu. Iya, aduh. Kelihatan. Ini aja nih. Iya, ini mati loh. Kenapa? Iya. Ya, Sami. Sambil tadi. Ini case. Coba deh. Ya dekat dulu kan. Kita mempelajari tentang peristiwa proklamasi. Oke, yang pertama yaitu janji kemerdekaan. Nah, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pada awal Perang Dunia Kedua, Belanda yang menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun akhirnya menyerah kepada Jepang pada Maret tahun 1942. Nah, lalu Jepang datang dengan propaganda saudara tua dan menjanjikan kemerdekaan, sehingga yang awalnya diterima baik oleh sebagian rakyat Indonesia. Namun kenyataannya Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer yang keras dan memaksa rakyat bekerja untuk untuk kebutuhan perang. Lalu yang kedua yaitu pendudukan Jepang. Nah, pada pendudukan Jepang ini Jepang menerapkan kebijakannya yang memberatkan rakyat, yaitu yang pertama Romusa. Nah, Romusa itu ada apa? Romusa itu apa? Ini kalian tahu? Kerja paksa. Lagi? Kerja paksa dulu. Oke. Nah, betul. Jadi Romusa itu kerja paksa. Nah, di Romusa ini ribuan pria Indonesia dipaksa bekerja untuk membangun infrastruktur militer Jepang seperti jalan, rel kereta api, jembatan, dan benteng. Nah, mereka bekerja di bawah pengawasan ketat tanpa makanan dan kesehatan yang memadai. Akibatnya, Romusa mengalami penderitaan ekstrim, bahkan banyak yang tidak kembali ke kampung halamannya. Lalu yang kedua yaitu eksploitasi sumber daya. Nah, Jepang menguasai seluruh hasil bumi Indonesia untuk mendukung kebutuhan perangnya, seperti beras, karet, minyak bumi, dan logam diekspor besar-besaran ke Jepang, yang menyebabkan rakyat Indonesia kekurangan pangan, meningkatnya harga barang, serta
munculnya kelaparan di berbagai daerah. Lalu yang terakhir yaitu propaganda dan pelatihan militer. Nah, Jepang juga membentuk organisasi militer seperti BETA, Keiho, dan pemuda seperti Senendan dan Keibodan. Walaupun tujuan Jepang adalah memperkuat armadanya, pelatihan ini justru memberikan pengalaman berharga bagi pemuda Indonesia dalam strategi, disiplin, dan penggunaan senjata yang menjadi modal penting saat mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu pergerakan nasionalisme. Nah, di tengah tekanan Jepang muncul semangat yang semakin kuat untuk merdeka. Nah, beberapa perkembangan yang terjadi yaitu seperti adanya penggerakan nasionalisme untuk mencari kemerdekaan. Pergerakannya itu seperti adanya kelompok muda seperti Sukarni karena Cairul Saleh dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya yang membentuk jaringan bawah tanah untuk membahas strategi kemerdekaan. Lalu peran organisasi pemuda. Nah, perannya itu seperti tokoh-tokohnya itu sekaligus ya peran organisasi pemuda serta tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh nasionalnya itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir yang menjadi pusat komunikasi antar pemuda, masyarakat, serta Jepang. Nah, mereka memikirkan waktu, strategi, dan legalitas proklamasi agar tidak memunculkan konflik besar yang bisa memperburuk keadaan rakyat. Lalu, yang terakhir yaitu Renwas Dengklok. Nah, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka khawatir jika kemerdekaan ditunda, Sekutu atau Belanda akan kembali menjadi Indonesia. Karena itu, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Di tempat ini terjadi diskusi panjang, sehingga akhirnya Soekarno dan Hatta bersepakat bahwa proklamasi harus dilakukan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan perbedaan cara pandang antara golongan tua yang lebih diplomatis dan golongan muda yang lebih revolusioner. Lalu materi selanjutnya yaitu dampak dari proklamasi. Bisa kita lihat dampak dari proklamasinya ada 4, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, sosial, serta pendidikan. Pada bidang politik, dampaknya itu ada pada pembentukan pemerintahan. Pada 14 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama, serta membentuk kementerian-kementerian. Ini menjadi awal berdirinya pemerintahan Indonesia yang sah. Yang kedua yaitu adanya pengakuan. Proklamasi menjadi dasar bagi Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan internasional. Meskipun Belanda berusaha kembali menjadi Indonesia, namun Indonesia tetap mempertahankan kedaulatannya melalui diplomasi dan perang. Lalu dampak sosial dan ekonomi. Dampaknya itu seperti adanya perubahan struktur masyarakat. Nah, perubahannya itu yaitu kemerdekaan membuka peluang untuk membangun masyarakat yang lebih adil, termasuk seperti memberikan peran bagi perempuan dalam berbagai bidang. Lalu yaitu adanya pembangunan ekonomi. Indonesia menghadapi tantangan berat akibat kerusakan infrastruktur dan tekanan ekonomi pasca perang. Namun semangat membangun membuat berbagai kebijakan awal negara difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional. Lalu untuk dampak bidang pendidikan itu adanya pembangunan sekolah dan berubahnya sistem sekolah. Walaupun ada sistem sekolah yang masih dipakai pada pasca kemerdekaan. Baiklah, sekian dari materi hari ini. Selanjutnya kita akan adakan
dijawab tugas untuk Irwan ya. Kalau dari teman-temannya ya. Nah, silahkan dikerjakan nanti. Kamu benar, yang banyak-banyaknya bisa kita jadikan poin untuk tambahan nilai ulangan harian. Oke, gimana anak-anak pada siap? Bicara sebentar Ibu. Oke. Gimana pada siap? Oke, sudah siap sekarang untuk ready. Oke, terima kasih. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Karena diawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Silakan yang memimpin doa. Kayla. Baiklah, karena pelajaran ini sudah selesai, kita berdoa berkepercayaan masing-masing berdoa dimulai.